Kula nuwun, sedulur Mayapada, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, saya sampaikan semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta yang terpenting dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan terlebih lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur Mayapada semua, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang hukum alam. Kenapa penting saya bahas hukum alam? Karena hukum alam ini juga merupakan alat yang diberikan semesta untuk kita menjalani hidup apabila kita menyadarinya. Di samping otak, pikiran kita, sedulur papat, limo pancer, juga ada hukum alam. Kalau kita memahami hukum alam ini, maka hidup kita akan selaras dan apa yang kita inginkan akan tercapai. Jadi banyak hukum alam yang ada dan berlaku, tapi kebanyakan hampir sama. Saya rangkum menjadi 10 hukum alam. Nah, langsung saja. Hukum alam semesta ini apa saja? Yang pertama adalah hukum kausalitas, sebab akibat, atau law of cause and effect. Jadi ini istilah biasanya adalah tabur tuai. Jadi apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Kalau kita memberikan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau keburukan yang kita berikan kepada seseorang, maka seorang itu akan membalas dengan keburukan juga. Nah, ini dijadikan hukum alam yang pertama, karena pasti ya. Semua yang saya jabarkan pasti, tapi ini yang terpenting. Jadi apa yang kita lakukan selama ini adalah itu yang menentukan hidup kita. Kemudian, hukum alam yang kedua adalah hukum daya tarik, law of attraction. Nah, ini yang paling terkenal, ini sedang dibahas di mana-mana. Nah, mungkin nantilah kita lain waktu juga membahasnya. Hukum daya tarik menarik ini apa? Ini berkaitan dengan vibrasi atau pikiran kita. Kalau pikiran kita berpikir positif, berpikir baik, berpikir tentang kekayaan, berpikir tentang uang, apapun yang terjadi, alam semesta nanti akan memberikan apa yang kita pikirkan. Karena ingat, 90% kehidupan yang kita jalani itu adalah hasil dari alam bawah sadar atau pikiran yang bawah sadar. Nah, dari situ mengapa hukum daya tarik ini juga penting kita pelajari. Begitu ya, Lur. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum kreativitas atau law of creativity. Nah, di sini berkaitan dengan kreativitas kita untuk mengolah dua energi yang berbeda, antara yin dan yang, antara energi positif dan negatif, antara kebaikan dan keburukan. Nah, semua ini harus diolah dengan kreativitas. Karena tidak mungkin dihilangkan. Salah satunya tidak mungkin dihilangkan. Dan kalau satunya menjadi dominan, itu akan tidak baik. Makanya harus seimbang. Nah, ini harus diolah dengan kreativitas. Nah, itu hukum yang ketiga. Kemudian hukum yang keempat adalah substitusi. Law of substitution. Jadi dalam hukum ini istilahnya tidak ada yang dihilangkan atau hilang.
Umpamanya ada ruang kosong, ini akan digantikan dengan apa? Dengan udara. Udara itu akan semakin memenuhi. Atau kegagalan seseorang, yang gagal itu harus segera diganti dengan sesuatu yang membawa keberhasilan. Jadi kegagalan itu sebetulnya tidak ada. Nah, ini hukum substitusi. Kemudian yang kelima, hukum pelayanan, law of service. Jadi hidup ini yang kita dapatkan kesehariannya, yang kita terima sehariannya akan sebanding dengan apa kontribusi kita. Kalau kontribusi kita baik, maka kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kontribusi kita buruk, maka kita juga akan ditinggalkan. Nah, itu yang hukum yang kelima. Kemudian, hukum yang keenam adalah hukum penggunaan atau law of utilization. Nah, kita terlahir itu diberikan potensi dan kemampuan, kelebihan yang sedemikian rupa istimewanya. Nah, alangkah sia-sianya jika potensi dan kelebihan itu tidak kita gunakan pada saat kita hidup. Maka gunakanlah secara bijak dan secara baik mungkin potensi dan kemampuan kita itu tadi. Setiap orang punya. Dan tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Maka kembangkanlah potensi Anda, kelebihan diri Anda, gunakanlah sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Nah, itu hukum yang keenam. Kemudian hukum yang ketujuh adalah hukum yang tidak sama setiap waktunya. Ibarat not ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu tidak sama. Walaupun penulisannya sama do bawah dan do atas, tapi pelafalannya, suaranya, vokalnya tidak sama. Nah, ibarat bunyi not, hidup ini tidak akan selalu sama. Antara hari ini dengan besok, saat ini atau jam nanti, tidak akan pernah sama. Jadi prinsipnya, jangan membandingkan kita dengan orang lain. Karena pastikan bahwa hidup ini tidak akan selalu sama. Bahkan untuk diri kita sendiri. Kita saat ini di sini, nanti sekian jam ke depan di mana kita nggak tahu. Itu hukum 7 atau law of Octaver. Kemudian yang ke-8 adalah hukum pengharapan, law of expectation. Jadi seyogianya kita selalu punya pengharapan yang baik. Karena hanya harapan-harapan yang baik maka jadinya akan baik. Kalau harapan itu buruk, maka yang terjadi pada diri kita adalah buruk, berbalik kepada diri kita sendiri. Misalnya kita punya harapan terhadap seseorang. Biasanya kita mendoakan, moga-moga itu nanti kecelakaan. Nah, itu makanya justru malah akan menimpa diri kita sendiri. Makanya selalu lemparkan harapan terhadap seseorang, terhadap alam, terhadap siapapun yang ada di pikiran kita, kita tanamkan punya harapan yang baik. Nah, itu hukum alam yang ke-8. Lalu hukum alam yang ke-9, hukum vakum atau law of vacuum. Jika ada kekosongan, pasti akan segera terisi. Contohnya apa? Jika panjenengan, sedulurku semua, melihat dompet panjenengan kosong, pasti
pasti panjenengan punya semangat untuk mengisinya kembali. Benar kan? Nah, itu hukum vakum yang berlaku. Jadi apapun yang kosong itu akan segera terisi. Nah, itu hukum yang ke-9. Lalu hukum yang ke-10, hukum getaran atau law of vibrasi. Jadi ini yang sangat diyakini oleh orang-orang yang penganut spiritual, penganut fisika kuantum. Jadi semua benda itu mempunyai energi. Energi itu akan mengeluarkan getaran atau vibrasi. Contohnya, jika kita melihat orang yang sukses, orang kaya, dalam setiap langkahnya, dalam setiap geraknya akan mengeluarkan getaran orang kaya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses. Entah itu mulai dari pemikirannya, entah itu cara dia ngobrol, cara dia berbisnis. Nah, itu adalah getaran. Tapi jangan lupa, demikian juga sebaliknya. Jika bertemu dengan orang yang belum sukses, tidak percaya diri, itu pasti hanya akan mengeluh. Dan mengeluh itu adalah getaran juga, tapi energinya negatif. Jadi hati-hati teman, kalau misalnya kita punya sahabat yang sering mengeluh, itu sebaiknya kita bukan menghindari, tapi kita sarankan kepada dia untuk bersemangat. Lemparkan ke alam vibrasi yang positif. Sehingga keluhan itu tidak merambat ke kita. Kita menjadi negatif juga nantinya. Contohnya biasanya kalau kita dekat dengan orang yang sering mengeluh, sedangkan kita vibrasinya positif, kita akan kelelahan. Energi kita akan terkuras. Jadi sebaiknya kita sarankan, tapi kalau memang seperti itu terus, ya udah kita tinggalkan. Nah, begitu sedulur maya pada semua. Bagi saya, hukum alam ini nyata. Dan saya rangkum cuma 10. Karena semuanya hampir berkaitan. Ini tadi juga hampir ada yang sama, intinya sama. Jadi apapun, jika kita berbuat kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Jika kita lemparkan ke alam pikiran-pikiran yang positif, maka alam memberikan energi yang positif kepada kita. Jika kita berbuat baik terhadap seseorang, maka seseorang juga akan berbuat baik terhadap kita. Jadi, sedulurku semua, jangan lelah berbuat baik. Jangan berpikir tentang imbalan. Imbalan itu nanti mengikuti. Jadilah pribadi yang baik. Jadilah jiwa atau mental pemenang. Dan selalu jadi diri sendiri. Terima kasih. Di dalam video ini tentu banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.